Makanya kalau teman-teman kita cerita yang jorok-jorok, pikiran kita jadi jorok. Perkataan menciptakan imajinasi. Nah, firman Tuhan yang dimeteraikan dengan darah Yesus, kalau terus kita ucapkan, yang kita imajinasikan adalah apa? Kebahagiaan, sukses, berkat. Jadi serupa Yesus, kalau saudara imajinasikan adalah firman Tuhan, melangkah setiap tempat yang kamu injak akan menjadi milikmu. Waktu kita melakukannya, berhasil. Kita ulang lagi. Waktu kita ulang lagi, keberhasilan terjadi. Itu kuasa dari imajinasi. Apapun keadaan bisnismu, apapun keadaan keuanganmu, jangan dengar orang lain ngomong. Dengar apa yang firman Tuhan ngomong, lalu perkatakan. Maka kita akan mengimajinasikan yang baik. Saya ngelihat ada banyak orang hebat, skillful, tapi gak berhasil. Orang bilang gini, hokinya gak ada bro. Kalau saya enggak, Tuhan. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Promosi datangnya bukan dari timur, barat, utara, selatan, dari padang gurun, tapi promosi datangnya dari Tuhan. Makanya dekat sama Tuhan. Yang kedua, proses. Banyak orang kalah di proses, gampang nyerah. Tinggal selangkah lagi, boom, dia berhenti. Kalau Neil Sanders itu di usia berapa baru sukses Kentucky ya? 60 atau 70? Siapa yuk yang jualan ayam udah 15 tahun mau nyerah? Siapa tahu jadi Kentucky berikutnya. Yang ketiga adalah gini, mentor. Saya ngelihat ada banyak orang karena gak punya mentor yang ngarahin dia. Saya perhatikan artis-artis yang dihandle sama David Foster. Cuma karena ada tangan dingin yang menolong. Temukan mentor. Belajar dari Yesus, bagaimana attitude-nya terhadap Bapa di surga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, attitude yang baik kita tuh bisa belajar dari Yesus. Nah, ada ungkapan yang sempat terkenal, WWJD. What would Jesus do? Jadi kalau kita ngadapin apa-apa dalam hidup, tanya, what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Nah, itu adalah standar kita dalam hal attitude untuk bersikap. Salah satu attitude yang baik yang kita bisa pelajari dari Yesus adalah begini, menjadi hamba, melayani orang lain, menganggap yang lain lebih utama. Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa tolong? Ada seorang pemimpin mau cari orang kepercayaan. Cari orang kepercayaan itu susah loh. Suka ada yang dibawa lari kan. Pokoknya yang dapat, yang terpilih akan dapat saham dan dapat anak saya jadi mantu. Wah, orang-orang pintar pada datang. Pas datang mau fit and proper test, dia cuma ambil satu kantong benih, dia bagi-bagi nih. Kalian tumbuhin nih benih. Dah. Nanti waktunya ngumpul-ngumpul. Singkat waktu, saudara. Tunggu waktu dipanggil. Ada yang sampai pakai trailer bawa pohon dari benih loh. Bawa pohon gede, ada yang diangkut, ada yang cuma batang doang, gak ada daun, ada yang gak bawa apa-apa. Mulailah si pemimpin itu cek, dia keliling. Aduh, orang siapa yang menang. Akhirnya orang yang gak bawa apa-apa, kamu bawa apa? Nih, benihnya yang bapak kasih dulu. Kok gak ada apa-apa? Saya udah berusaha pak, udah dipupukin, gak tumbuh-tumbuh pak. Oke, kamu menang. Kamu jadi asisten pribadi saya, pegang keuangan saya, pegang rumah tangga saya, pokoknya urusan kantor, semua saya percaya sama kamu. Yang lain bingung semua. Mereka tanya, kenapa pak? Yang pertama, semua benih yang saya bagi, saya udah panasin di wajan dulu, jadi itu benih mati semuanya, gak ada yang hidup. Orang ini jujur. Yang kedua, orang ini punya percaya diri, karena walaupun dia gagal, dia berani ketemu dengan saya. Itu namanya komitmen, itu namanya tanggung jawab. Yang ketiga, walaupun gak menghasilkan, dia mencoba sampai titik penghabisan. Orang itu yang saya perlu. Saudara, kita butuh apa sih? Orang jujur. Tahukah saudara, kalau saudara pengen sukses dalam kehidupan, jangan menghalalkan segala cara, pakailah cara yang benar. $100. Bisa hidup $100 sebulan? Bisa gak cukup. Tapi respon kita harus apa? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu langkah yang harus kita lakukan pertama, walaupun cuma $100 cepekong, harus kembalikan sama Tuhan 10%, $10. Lalu untuk diri kita sendiri 10% supaya tua kita bisa hidup waktu pensiun 10%.
buat benih, nabur, nolong orang susah, nolong pekerjaan Tuhan. Sisa $70. Nah $70 itu kita ngaturnya gimana? Saudara harus tetap masih saving. Karena suka ada biaya tak terduga. Rumah bocor, ya. Lalu spendingnya kita mesti diatur sesuai budget. Perlu invest, karena kalau saving penambahan hasilnya, kalau invest multiplikasi, investasi yang benar. Saudara, ini kehidupan kan sedemikian. Tuhan kasih kita kebebasan, kok masih ada orang yang bangkrut, yang sakit keuangannya. Prinsipnya simple, tapi kalau kita lakukan satu demi satu menurut firman Tuhan, kita akan punya keuangan yang sehat. Tuhan memberkati. Menurut Bapak Ibu Saudara, yang paling kelimpahan yang mana? 1, 2, atau 3? Banyak orang berpikir kalau lihat kecil, sedang, besar, wah ini dong, ini impian kita. Ini yang paling melimpah. Yang benar adalah begini. Mungkin yang kecil ini kalau dilihat dari pandangan banyak orang, oh ini yang paling melimpah. Belum tentu. Walaupun dia kecil, tapi kalau dia penuh dan meluap, ini yang namanya abundance atau kelimpahan. Kenapa? Dia kecil, tapi dalam keadaan yang kecil, gak sebesar yang lain. Hidupnya itu penuh, karena apa? Dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Mungkin uangnya dia, uang yang kecil ini gak sebanyak yang besar. Dia bisa melimpah dalam hal apa? Dia kasih waktu untuk orang lain, dia kasih tenaganya. Uangnya gak banyak, tapi dia belajar memberkati orang lain. Dia kasih perhatian. Itu yang namanya kelimpahan atau abundance. Dalam rumah tangga, kenapa keributan terjadi? Cuma karena cara kita bersikap aja. Saudara, suamimu mau sekeras apa, segalak apa, setidak berkeprimanusiaan seperti apa, sikapilah dengan baik. Istrimu secerewet apapun, istrimu setanduk apapun, nanduk kita terus gak mau nunduk, responilah dengan baik. Karena yang penting apa? Respon. Apa jaminan kalau ganti istri, istri kita lebih baik? Gak ada jaminan. Sikap yang benar dimulai dengan cara melihat yang benar. Saudara, jangan cara melihat dunia, tapi cara melihat seperti Yesus melihat. Kalau Yesus ngadepin gini, Yesus lihatnya gimana ya? Cara melihatnya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita selalu bisa melihat yang positif di tengah yang negatif. Melihat selalu berkat di tengah kesempitan. Karena cara melihat yang benar membuat kita berkata benar. Waktu kita berkata benar, kita bertindak benar. Jadi kalau ada apa-apa yang membuat kita kesel, sedih, marah, jangan reaksi apa-apa dulu, diam. Ingat, nilai kita adalah attitude. Ini kursi yang ada di depan sofa yang bagus ini diciptakan untuk didudukin. Kalau misalnya saya pakai untuk ganti lampu, kan suka gak nyampe, gak ada tangga, repot. Boleh gak? Boleh. Tapi yang nyiptain kursi ini, aduh kenapa diinjak-injak buat ganti lampu? Ini buat duduk. Ini meja untuk apa? Ini meja kan untuk taruh minuman, taruh makanan, bukan untuk didudukin. Coba kalau meja ini didudukin, bisa gak? Bisa meja-meja kita, tapi nyiptain sedih. Yang nyiptain bilang gini, tujuannya bukan untuk didudukin. Banyak yang kita kejar adalah berhasil menurut dunia. Tuhan sedih. Keberhasilan bukan punya rumah yang besar, bukan punya mobil yang banyak. Itu sukses menurut dunia. Tapi sukses menurut Tuhan, keberhasilan adalah saat hidup kita memuliakan Tuhan. Ini yang harus menjadi tujuan kita. Ini tujuan kita diciptakan. Nah, waktu dia muji saya, yang senang siapa? Saya. Bapak Ibu kesini memuji siapa? Tuhan. Yang harusnya senang siapa? Tuhan. Oh, kita yang berisik sih? Yang berisik semua lah, kelamaan lah, kecepetan lah, gak merinding lah. Surga juga bingung yang dipuji siapa, yang muji siapa. Mulai hari ini, mau merinding, gak merinding, mau nangis, gak nangis, mau ngangkat, gak ngangkat. Yang penting Tuhan senang. Itu berbakti. Mau bule yang mimpin, mau pale, mau interlokal, mau lokal, yang penting Tuhan senang. Nih, abis nyanyi tanya, Tuhan gimana tadi? Seneng gak? Begitu dong. Itu berbakti yang benar. Terus, kalau kita datang ke gereja, bawa hati yang lapar dan haus.
Baru pendetanya bilang saya akan sambung seri worship yang kelima. Tuh pendeta udah berseri-seri berlima ngomong sekali cukup kali ngerti worship. Begitu kita begitu, itu hilang berkat. Orang buat kepahitan sama kita, itu sebenarnya sampah. Orang sering lempar sampah dalam hidup kita, ya kan? Gosipin kita, ngomongin kita dari belakang, nusuk dari belakang, minjem barang kita nggak dibalikin, janji nggak ditepatin, udah ngutang pura-pura lupa. Gua utang lo ya, gitu mukanya. Apaan? Terus jahat sama kita. Dulu utang semangat tuh, bayar susah banget, telepon nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Terus dia ganti nomor. Terus ini orang selama hidup, kecuali mau tinggal di gunung main sama monyet, selama hidup disakiti. Nah, udah cukup. Dia sakitin aku terus. Nah, harusnya kalau orang sakiti kita entah sengaja dengan sengaja, harusnya apa? Sayang, simpen. Jangan. Sampah itu untuk diapain? Begitu ada kotoran, badan udah berat ditumpuk lagi sama kepahitan, tambah berat. Kenapa kamu selingkuh? Bosan pak. Kenapa ibu gini? Datar pak, dingin pak pernikahan. Karena mereka nggak tahu tujuan pernikahan. Kejadian 1 ayat 26-28 itu tujuan pernikahan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuan pernikahan yang pertama, supaya suamimu lihat Yesus dalam pernikahan. Istri lihat Yesus dalam hidup suami. Supaya anak-anak lihat Yesus dalam hidup orang tua. Yang kedua, lalu Allah memberkati mereka dan berkata beranak cuculah. Tujuan pernikahan kedua, melahirkan keturunan ilahi. Tujuan pernikahan yang ketiga apa? Biarlah mereka berkuasa atas bumi ini. Tuhan mau supaya pernikahan kita berkuasa. Artinya apa? Orang look forward sama pernikahan kita. Ada momen di mana saya nggak punya apa-apa, tapi saya ingat saya punya Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya melihat bagaimana pintu-pintu berkat dibukakan. Ada masa di mana dokter bilang, kamu nggak punya benih, kamu nggak bisa punya anak. Yang saya buat sama istri saya memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Bam! Anak saya udah 13 tahun sekarang. Ada saat di mana saya merasa lemah. Tadi saya bilang saya mau give up jadi pendeta. Ada saat di mana saya bilang ini terlalu berat Tuhan, ini terlalu besar Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya memuji Tuhan. Bapak Ibu, waktu COVID terjadi, masih ingat 2,5 tahun yang lalu, saya harus bawa istri saya berobat ke Singapura. Gereja tutup, semua harus berjalan, tanggung jawab. Saya teleponin pemimpin, tanya kabar mereka. Orang meninggal, orang masuk rumah sakit, orang sedih mesti dihibur. Nah sementara saya harus mimpin gereja yang saat itu gak bisa jalan kebaktiannya. Saya bisa buat apa? Saya bilang mari kita buka masker, kita hadapi sampai titik darah penghabisan. Mati semuanya jemaat. Saya bilang ini, mereka suruh tutup, kita buka. Karena Tuhan kalau sudah buka gak bisa tutup. Enggak. Pemerintah ada di bawah Tuhan, saya gak bisa buat apa-apa. Apa yang saya buat? Saya bangun setiap jam 5 pagi. Saya jalan bisa puluhan kilo. Saya pakai earphone saya putar Spotify saya bilang Tuhan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi ada satu langkah iman yang saya bisa lakukan. Saya memuji Tuhan. Saya pulang kamar nggak terjadi apa-apa, cuma terima berita ini meninggal, ini sakit, ini lagi susah, ini bangkrut, ini nggak punya uang. Itu yang saya dengar setiap hari. Saya tutup pintu kamar. Saya juga nggak bisa buat apa-apa. Saya nyanyi puji-pujian, istri saya buka kamar, saya lagi muji Tuhan. Anak saya buka kamar, Dedi kok lama banget doanya, karena Dedi nggak tahu apa yang harus Dedi buat. Tapi ada satu bahasa iman, ada satu langkah iman yang Dedi tahu, yang Dedi hidupi selama 35 tahun, yaitu memuji Tuhan. Dan saat saya memuji Tuhan, iman saya bangkit. Hari saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu saudara hadapi. Mungkin ada yang bergumul di daerah rohani, jasmani, karakter, keluargamu bermasalah, keuanganmu lagi parah, yang di online, yang di overflow, yang di onsite, saya nggak tahu. Tapi hari ini saya mau share, berapa banyak yang mau imannya berkemenangan di dalam Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Berapa banyak yang percaya bahwa kita pasti menang. Kemenangan ada di pihak kita. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Maukah saudara lakukan satu langkah simple? Setiap hari bersatu dengan keluargamu memuji Tuhan. Yang mau katakan amin. Simple song, mau pakai YouTube, mau pakai Spotify, mau pakai apapun, yang penting memuji Tuhan. Karena kita tahu peperangan ada di tangan Tuhan. The battle is the Lord. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita sering sekali dalam doa kita bergumul. Apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Masalahnya adalah gini, walk-nya atau berjalannya tidak dilakukan. Apa sih walk-nya? Apakah kita menyediakan waktu lebih banyak tenang untuk mendengar Tuhan bicara? Orang Kristen sering kali gini, udah nanya, Tuhan, jadi rencana Tuhan apa untuk saya? Gimana untuk keluarga saya? Gimana untuk bisnis saya? Udah gitu dia tinggal. Punya waktu tenang itu yang namanya walk. Berdoa, meminta kehendak Tuhan itu nyata dalam hidup kita, bagus. Tapi lakukan juga walk-nya. Kekecewaan sementara sama dengan karakter yang kekal. Jadi kalau kita lagi diizinkan mengalami kekecewaan, sebetulnya karakter dalam hidup kita sedang dibangun oleh Tuhan. Mengapa karakter penting dibangun? Semakin kuat karakter kita, Tuhan bisa mencurahkan semakin banyak dalam hidup kita. Siapa yang ingin mengalami more of God? Karakter harus dibentuk. Bagaimana karakter dibentuk? Salah satunya lewat kekecewaan. Siapa yang suka kecewaan kita? Sebutkan. Suaminya, istrinya, siapa lagi? Ketua selnya, anggota selnya. Kenapa bisa kecewa? Karena hidupnya dari luar ke dalam. Habis nih hati. Hatinya jadi kecil, kecilah kekuatanmu. Gimana mau ngalami more of God? Makanya daripada yang luar pengaruhin kita, mendingan kita bangun yang di dalam kita nih. Bangun kehidupan doa, bangun kehidupan firman, bangun pujian, bangun penyembahan. Sehingga yang di sini besar, begitu serangan itu datang, kita bilang, emang gue pikirin. Karena di dalam aku lebih besar dari yang di luar. We live from the inside to the outside. Hidup dari dalam keluar. Dan kita akan mengalami more of God. Artinya pasrah apa? Kelihatannya dia bagus, tapi orang ini lebih kepada pesimis, lebih kepada negatif. Ya udahlah, mau diapain lagi? Tapi berserah punya arti yang lebih baik, lebih ke positif, optimis. Walaupun kelihatannya dia nggak melakukan apa-apa, tapi dia ngerti kepada siapa dia serahkan hidupnya, yaitu kepada Tuhan. Itu berserah. Nah, kalau ngotot itu yang gimana? Udah gak ada jalan, udah coba sampai istrinya dikorbankan, keluarga dikorbankan, harga diri dikorbankan, tetap maju. Dia pakai segala macam cara, yang penting goal. Penyembahan gak selalu berkata, saya kuat, saya bisa, saya mampu. Tapi ada saatnya kita bilang, Tuhan, aku gak kuat, aku gak sanggup, berat, aku mau berserah. Hidup itu pilihan, milih apapun ada resikonya. Lah, di dunia ini kita investasi, kita pilih rumah, pilih apapun ada. Kenapa ikut Tuhan? Pengen aman, ada harga dunia harus dibayar. Yang bagus harganya mahal. Tuhan kita bagus gak? Siapa yang gak suka kalau kita ikut Tuhan? Iblis gak suka, kuasa-kuasa gelap gak suka. Nggak usah gitu, teman kita aja nggak suka. Ah, lu nggak asik, lu sekarang lu sekurus, lu pendeta, lu dikit aja lu cobain. Nggak ada teman ngoglek lagi, nggak suka. Teman-teman udah nggak asik sama kita. Ada resikonya. Apapun resikonya, pilih yang benar. Pilih yang benar. Tapi Pak, kalau bisnis nggak bisa bohong lagi gimana? Pilih bisnis yang benar, jalan yang benar. Tapi nanti Pak, kalau kita pilih anak Tuhan, pacarannya pujian penyembahan terus. Pilih cara pacaran yang benar. Kalau kita nggak ngerti kata berserah dalam kekristenan, kita akan jadi orang Kristen yang suka kecewa, frustasi, putus asa, marah. Aku tuh duduk gereja paling depan loh Tuhan, bukan 1/10 lagi, 1/20 aku kasih. Tuhan bilang, siapa yang suruh? Lama-lama kita jadi juru selamat dan Tuhan kita ngatur Tuhan. Harusnya begini dong Tuhan. Kenapa nggak begini sih Tuhan? Kenapa Tuhan nggak gampar biar digeger otak? Kita jadi Tuhan lama-lama. Ada satu titik
di mana kita perlu belajar berserah sebagai orang Kristen. Orang yang dengan mantap ngerti bahwa Tuhan berkuasa, dia nggak akan jadi orang Kristen yang cari jalur-jalur alternatif, jalur-jalur singkat, jalur atas, jalur bawah, bawah meja, samping meja. Dia cuma tahu hanya ada satu jalan, jalannya Yesus. Dia punya kuasa menaikkan, dia punya kuasa menurunkan. Dia memberkati sumpah membalikan telapak tangan. Setiap kali ketemu orang yang ngeselin, saya mau punya strategi. Lakukan langkah yang sederhana, diem aja. Nggak usah, ya saya mau peluk dia, saya mau bilang I love you, saya mau kirim martabak. Nggak mungkin. Untuk diem aja susah kok om. Ya, jadi langkah mudah aja. Kalau ada orang bikin emosi, klakson kita, lewatin kita, ngutang nggak bayar-bayar, anak orang aja, diem aja dulu. Baru langkah kedua, senyum. Diem, udah itu dulu aja. Ya.